Jadi bagaimanakah supaya Allahnya nyata, wujud, hadir di dalam hati kita? Caranya kita mengenali diri kita dahulu. Kita ini bukan terjadi atau terlahir dari batu yang keras, bahkan lebih kerasnya batu. Akan tetapi kita terlahir, kita tercipta, kita ada di dunia ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada. Kalau bukan karena Allah, kita tak wujud. Kalau bukan karena Allah, kita tak hidup. Kalau bukan karena Allah, kita tak bisa besar begini. Dari sebutir tanah hingga diproses sampai jadi kumpalan darah, kumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi hingga setua sebesar ini takkan terjadi tanpa Allah. Berarti siapa yang lebih wujud antara kita dengan Allah? Apakah diri kita sendiri yang wujud? Mana mungkin kita bisa mengadakan diri kita sendiri tanpa Allah? Mana mungkin kita tahu bahwa diri kita adalah manusia tanpa Allah? Bagaimana mungkin kita tahu, melihat, atau menyaksikan keberadaan dunia ini tanpa Allah? Itu yang wajib kita hayati. Itu yang wajib kita tafakuri. Berarti siapa yang lebih wujud daripada Allah di alam semesta ini? Menurut kita selama ini ciptaan lebih wujud daripada yang menciptakan. Makhluk lebih wujud daripada Allah selama ini di dalam hati kita, kan begitu. Secara logikanya, bagaimana mungkin bangunan-bangunan itu tercipta? Bagaimana mungkin motor, mobil, lampu, pesawat, apapun yang terjadi di dunia ini tanpa manusia? Bila tak ada manusia, apa kulkas, apa TV, apa mobil, apa motor, apa pesawat, apa bangunan-bangunan itu ujuk-ujuk tiba-tiba jadi sendiri tanpa manusia. Jadi sebenarnya di dalam HP, kulkas, TV, mesin cuci, motor, mobil, pesawat, bangunan rumah dan sebagainya itu ada bayang-bayang manusia di balik wujudnya rumah itu, di balik wujudnya bangunan bertingkat tinggi itu, di balik wujudnya motor itu, di balik wujudnya mobil itu, di balik wujudnya apapun yang diciptakan oleh manusia itu adalah ada bayangan manusianya yang merahasiai di balik ciptaannya. Contoh, kita bisa membuat rumah. Kebetulan kita sebagai kuli bangunan. Jadi terjadinya rumah itu di dalam bayangan tukangnya. Jadi rumah adalah bayangan rahasianya tukang. Jadi rumah atau mobil atau motor, HP, dan semua yang tercipta, yang diciptakan manusia itu hanyalah bayangan-bayangan manusianya. Karena tanpa manusia, perumahan, motor, mobil, pesawat, dan sebagainya takkan pernah ada. Jadi semua peralatan yang terbangun di muka bumi ini adalah rahasianya manusia. Tapi kita selama ini mentiadakan manusia yang membuatnya. Di dalamnya kita terfokus hanya kepada HP-nya. Kita terfokus hanya kepada motornya. Kita terfokus hanya kepada mobilnya. Kita terfokus hanya kepada pesawatnya. Kita terfokus hanya kepada buatan-buatan manusia daripada pembuatnya. Itulah iman kita semua selama ini. Sama halnya kepada Allah, kita hanyalah menyaksikan ciptaannya daripada menyaksikan yang menciptakannya. Itulah yang membuat persaksian-persaksian kita selama ini selalu jatuh ke lembah hawa nafsu ni dewe. Karena tidak bisa menyaksikan siapa yang menciptakan.
Karena manusianya terkubur di dalam sepeda motor, manusianya terkubur di dalam mobil, manusianya terkubur di dalam bangunan, manusianya terkubur di dalam ciptaan-ciptaan manusianya. Manusia tidak memandang, tidak mencari siapa yang menciptakan, tapi manusia mencari apa yang diciptakan. Contoh ketika kita makan makanan yang enak di sebuah kedai atau restoran. Yang terpenting di dalam hati kita, makanan ini enak. Tak peduli siapa yang masak, yang penting enak. Begitu bukan? Kita tak pernah mencari siapa yang memasak ini. Kita tak pernah berfokus kepada yang masak. Fokus kita hanyalah kepada hasil masakan enak apa tidak. Karena selama ini iman kita ya seperti itu. Imannya hanya kepada makhluk daripada iman kepada pencipta makhluk. Nah, jadi untuk membangkitkan, untuk mengikuti, mentaati Allah, ya harus kita kembali ke asal usul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi pulanglah, maknanya heningkan dirimu kepada asal kejadianmu. Awalnya dirimu tak ada, awalnya dirimu tak nyata, awalnya dirimu tak wujud, awalnya dirimu tak hidup, awalnya dirimu tak bisa apa-apa dan tak ada sebutan apa-apa, maka kembalilah ke alam itu. Itulah rumahmu, itulah rumah kita. Ketiadaan, kegoiban. Jadi ketika manusianya sudah tak ada, manusianya sudah goib, maka nyatalah faqad arafa rabbahu, maka nyatalah wujudullah, maka nyatalah uripe Allah. Bila kita sudah bisa pulang lewat pintu pemutusan atau pintu baiat. Jadi ketika kita bisa pulang kampung, maka itulah yang dimaksud mentaati Allah itu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maka kita bisa taat kepada Allah. Maknanya apa? Ya tidak jadi Tuhan lagi di dalam hati kita. Kecuali dituhani, kecuali digerakkan, kecuali dirasuli, kecuali diutus, kecuali disuruh Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Maka ketika kita sudah taat kepada Allah, otomatis kita taat kepada Rasulullah. Maka bangkitlah Rasulullah, bangkitlah Muhammadnya dari tidur panjangnya, dari kematiannya, dari kuburannya, bangkit Muhammadnya. Maknanya bangkit Muhammadnya itu apa? Ya bangkit kita menyaksikan Allah dan pesuruh-pesuruhnya, Allah dan Rasul-Rasulnya, Allah dan utusan-utusannya. Selama ini kita kan hanya memandang, menyaksikan diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang jadi Tuhan, kita menyuruh-nyuruh badan untuk minum, contohnya begini. Selama ini di dalam hati kita seolah-olah kita yang mau, kita yang ingin, kita yang bisa untuk minum. Selama hidup kita, pernahkah kita terbesit di dalam hati kita bahwa siapa yang meminumi kita, bahwa siapa yang mengadakan kita, bahwa siapa yang mentahirkan kita di dunia ini? Kita tak pernah terbesit berpikir demikian. Kenapa? Karena tak ada Tuhan selain diriku sendiri di hatiku selama ini. Jadi bagi orang-orang yang sudah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka diamlah manusianya. Manusianya hanya diam sehingga seperti wayang
yang tak bisa bergerak tanpa digerakkan sang dalang. Wayang akan membisu tanpa dikalamkan oleh sang dalang. Wayang akan tuli tanpa diperdengarkan oleh sang dalang. Maka wayang tak bisa merasakan apa-apa kecuali dirasa-rasakan oleh sang dalang itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan itulah yang dimaksud syahadatullah itu. Bukan syahadat ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi syahadat yang disaksikan oleh hati, oleh rasa. Yakni merasakan bahwa dirinya tak bisa apa-apa. Merasakan bahwa hanyalah Tuhannya lah yang mewujudkan dirinya. Merasakan hanyalah Tuhannya lah yang menggerakkannya. Merasakan pergerakan-pergerakan antara Tuhan dan hambanya, merasakan pergerakan antara sang Khalik dengan makhluknya. Itulah yang dimaksud syahadat tunggal itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk bersyahadat yang benar-benar syahadat ya harus dibangkitkan, bukan bangkitnya badan, Mas Bro. Bukan bangkitnya Muhammad yang di Mekah sana, tapi bangkitnya Muhammad, penyadaran diri kita selama ini yang lama terkubur di dalam badan. Lalu disiksa di dalam badan, disiksa dengan perkara-perkara dunia. Maka bangkitkan itu agar kita terbebas dari urusan-urusan dunia. Ketika sudah bangkit Muhammad Rasulullah bahwa kita hanyalah diperankan Allah, itulah kebangkitan Muhammad Rasulullah. Jadi sama imannya dengan imannya para nabi dan imannya para rasul. Sama seperti itu. Jadi kita bukan bermakmum kepada jasad yang sudah terkubur di Madinah sana, tapi kita bermakmum kepada hakikat Muhammad itu sendiri. Maka ketika sudah bangkit Muhammadnya, maka ketika sudah bangkit kesadaran hakikat diri sejati manusia kita, maka berbunyilah ayat di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Walam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah membuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah aplikasi yang terlahir ketika Muhammadnya telah bangkit dari kuburannya. Ketika kita sudah bangkit dari tidur panjangnya, dari kemanusiaan menuju kepada Tuhan, maka bangkitlah kerasulannya. Bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Berarti Muhammadnya diutus oleh Tuhannya. Tuhannya lah yang menggerakkan, bukan Muhammadnya yang bergerak. Tuhannya lah yang hidup, bukan Muhammadnya yang hidup. Tuhannya lah yang wujud, bukan Muhammadnya yang wujud. Itulah yang dimaksud syahadat itu, bangkitnya Muhammad Rasulullah menjadi utusan Allah, tidak jadi utusan iblis dan setan lagi di dalam hatinya seperti kita.
Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan untuk contoh rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Agar manusia mencontoh imannya, bukan mencontoh gerak-gerik badannya. Tanpa uripe Allah, tanpa Allah, apakah ada gerak-gerik, apakah ada syariat? Karena kita hanyalah menonton, menyaksikan yang diciptakan, sehingga kita buta kepada yang menciptakan. Siapakah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu? Dialah hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu adalah sama dengan hidup yang menghidupi seluruh manusia. Maka dari itu Nabi Muhammad sebagai contoh untuk dicontoh imannya. Bukan dicontoh syariat-syariat Muhammadnya. Bukan Muhammad yang bersyariat. Tapi hiduplah yang bersyariat. Itulah yang wajib dicontoh. Maka setelah itu pasti apapun yang terjadi pada diri kita bukan linafsi lagi, akan tetapi selalu lillah, lillahi ta'ala. Meskipun tak diungkap, tak dibaca lillah, otomatis lillah sendiri. Kenapa? Karena bukan diri kita lagi yang berkuasa, karena bukan diri kita lagi yang jadi Tuhan, karena bukan diri kita lagi yang merajai singgasana kehidupan dan badan ini. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Maknanya memberikan kemenangan hati agar iman ini bisa muncul kembali seperti saat kita belum kedatangan akil balik. Maknanya kita kan tidak ngerti apa-apa dulu ketika kita dilahirkan. Itulah yang dimaksud orang-orang mukmin, orang-orang yang langsung dikendalikan, dikuasai, dihidupi, diuripi Allah. Ketika kita belum bisa ngaku-ngaku ini hidupku, ini badanku. Itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak ngaku-ngaku jadi Tuhan di dalam hatinya. Orang-orang yang merasa dirinya gaib. Orang-orang yang merasa dirinya tak ada. Orang-orang yang merasa dirinya mati. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Tuhannya. Itulah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itulah yang dimaksud syahadat itu. Lalu bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah itu? Caranya gimana ringkasnya? Caranya adalah, mari buka surat Al-Fajr ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Inilah jiwa-jiwa orang mukmin, jiwa-jiwa yang sudah bersyahadat, jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagaimanakah caranya agar kita bisa berkumpul dengan jiwa-jiwa yang tenang? Bagaimana sih caranya? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caranya adalah kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, maka Allah akan meridhoimu. Bagaimana mungkin Allah akan ridho bila diri kita tak ridho, bila hanya Allah Tuhan? Bagaimana mungkin Allah meridhoi kita bila Allahnya gaib? Bagaimana mungkin Allah meridhoi kita sedangkan Tuhan tidak kita pertuhankan di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah ridho bila hanya diri kita saja yang wujud di dalam hati kita? Bagaimana mungkin Allah akan ridho
Bila kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita, ya semuanya hanya mimpi belaka, mengharap-harap yang tak pasti. Jadi supaya Allah ridho, kita pun harus ridho bahwa hanya Allah Tuhan, maka lenyapkanlah, maka tiadakanlah, maka malamkanlah, maka sucikanlah, maka tiadakan dirimu di hatimu. Maka ketika kau sudah memasuki alam itu dengan rela, dengan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Maka dengan itulah tenang jiwamu, tenang hatimu bersama Tuhanmu di hatimu. Maka ala innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena sudah pada mati. Manusianya sudah mati, yang hidup Tuhannya. Mana mungkin yang mati bisa takut? Bagaimana mungkin yang mati masih merasakan kekhawatiran? Kenapa ada rasa takut dan rasa khawatir? Karena dirinya masih menjadi Tuhan di dalam hatinya. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, jiwanya selalu tenang, damai, selalu di dalam rengkuhan kodok dan koder Tuhannya. Dengan sukarela ia menghadapi apapun yang dihadapinya, kodok dan kodernya Allah. Selanjutnya, wadkhuli fi ibadi. Bila kita sudah rela, ridho, hanya Allah yang wujud di hati kita. Bila kita sudah rela, ridho, hanya Allah yang hidup di hati kita. Ketika kita sudah rela, ridho bahwa hanya Allah yang menguasai kita, maka itulah yang disebut mengabdi. Maka kita dikumpulkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang kembali kepada jalan Tuhannya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah surga Tuhan itu. Bukan surga-surga yang kita harap-harap dan yang kita damba-dambakan selama ini. Itu kan surganya setan. Itu kan surganya hawa nafsu. Berhubung yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih hawa nafsu kita, maka surganya ya hawa nafsu. Semua perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsunya. Jadi surganya Allah itu ya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Apa? Ketiadaanmu. Perkara-perkara yang dicintai Allah apa? Kegoibanmu. Perkara-perkara yang dicintai Allah apa? Kelenyapanmu, kegelapanmu, kesunyianmu, dirimu di hatimu, sehingga nyatalah Allah. Maka itulah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya Allah lah yang bisa menyaksikan zatnya sendiri, dan hanya Allah lah yang bisa menyaksikan seluruh apapun yang diciptakannya. Manusia bisa menyaksikan apa? Manusia hanyalah bisa menyaksikan ketiadaannya. Manusia bisa menyaksikan kegoiban dirinya di hatinya. Maka nyatalah Tuhannya. Inilah yang dimaksud taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka inilah yang dimaksud Muhammad bangkit dari kuburnya. Maknanya itulah yang dimaksud hari kebangkitan itu. Ketika kita sudah menyadari kematian kita, kita sudah menyadari dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Ketika sudah berbaiat, maka bangkitlah kesadarannya. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Ketika sudah dibangkitkan, maka dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi setelah kebangkitan tidak melewati alam-alam yang katanya diceritakan, didongeng-dongengkan itu. Semuanya sudah terjadi hak adanya.
Siratal mustaqim itu yang mana? Siratal mustaqim adalah perjalanan kehidupan kita selama inilah siratal mustaqim itu, yang sulitnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, dan tak mungkin manusia bisa melewati tanpa kehendak Allah. Manusia tak bisa lillah tanpa kehendak Allah. Jadi siratal mustaqim yang dibayang-bayangkan kita selama ini sudah terjadi, tapi kita selalu jatuh ke lembah neraka melewatinya. Mau duduk jatuh ke lembah neraka, mau berdiri jatuh ke lembah neraka, mau sholat jatuh ke lembah neraka, mau ibadah jatuh ke lembah neraka, mau mencari uang jatuh ke lembah neraka, di dalam kesuksesan dan pangkat jatuh di dalam neraka. Apa maknanya? Karena semuanya kita akui, kitalah yang mentuhaninya selama ini. Itulah kita sudah berada di dalam jahannamnya Allah, bukan jahannamnya manusia. Kalau siratal mustaqimnya manusia, jahannamnya manusia, surganya manusia, alam kuburnya manusia, dan alam akhirnya manusia, katanya besok. Besok kan tidak nyata, mimpi, cuma halusinasi, imajinasi. Kenapa? Karena di dalam hatinya jin dan setan masih menjadi Tuhan-Tuhannya, hingga semuanya serba imajinasi, semuanya serba halusinasi, semuanya serba angen-angen wae ora nyoto. Karena Muhammadnya masih terkubur, kesadarannya masih terkubur, kesadarannya masih terinjak-injak, diperbudak oleh iblis dan setan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua para sahabat dipahamkan, dihidayahi, dibarokai oleh Allah lewat paparan-paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dalimin tabul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.